Raden Kasim atau Sunan Derajat adalah salah seorang anggota Wali Songo, majelis penyebar agama Islam dalam sejarah Jawa pada abad ke-14 Masehi. Putra bungsu Sunan Ampel ini melakukan dakwah Islam dengan prinsip Pepali Pitu. Sunan Derajat lahir di Ampel Denta, Surabaya, pada 1470 Masehi dengan nama Raden Kasim sebagai putra termuda Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Ia adalah adik dari Raden Maulana Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang. Selain Raden Kasim, Sunan Derajat memiliki banyak nama atau julukan lainnya, seperti Masaih Munat, Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, Pangeran Kadrajat, atau Sunan Mayang Madu. Sejarah hidup Sunan Derajat. Raden Kasim memperoleh ilmu keislaman langsung dari ayahnya, Sunan Ampel, yang memimpin pondok pesantren Ampel Denta, Surabaya. Setelah beranjak remaja, Raden Kasim merantau ke Cirebon untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati. Di Cirebon, Raden Kasim menikahi putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufiah. Hingga kemudian, Raden Kasim kembali ke Ampel Denta bersama istrinya. Sesampainya di Ampel Denta, Sunan Ampel meminta Raden Kasim untuk berdakwah di daerah Gresik. Raden Kasim menuruti perintah ayahnya, meneruskan perjalanan menuju Gresik. Ia menetap di desa Banjarwati dan disambut baik oleh sesepuh kampung yang bernama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Di desa Banjarwati, Raden Kasim dinikahkan dengan putri Kiai Mayang Madu yang bernama Nyai Kemuning. Di wilayah yang bernama Jelak, daerah yang memiliki medan lebih tinggi dari tempat lainnya di desa Banjarwati, Raden Kasim mendirikan surau dan mengajar penduduk setempat. Kendati tergolong bangsawan, ia amat dekat dengan rakyat. Jiwa sosialnya tinggi serta mengutamakan kesejahteraan penduduk. Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, 2016, menjelaskan bahwa ajaran Islam yang didakwahkan Raden Kasim menekankan pada etos kerja keras dan empati berupa kedermawanan, sikap tenggang rasa, saling peduli, pengentasan kemiskinan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Ketika turun langsung ke masyarakat, Raden Kasim mengajarkan banyak hal kepada warga, dari cara membangun rumah, membuat alat-alat untuk memikul orang seperti tandu atau joli, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, Raden Kasim dijadikan imam pelindung oleh penduduk di Pedukuhan Derajat. Sejak itulah, Raden Kasim mulai dikenal dengan nama Sunan Derajat. Berdakwah lewat seni budaya, sebagaimana ulama Wali Songo lainnya yang berdakwah lewat seni dan budaya, Sunan Derajat juga mahir menggubah sejumlah tembang. Tembang terkenal yang digubahnya adalah tembang tengahan Macapat Pangkur untuk menyampaikan ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakat. Sunan Derajat juga pandai mendalang serta sesekali mementaskan pertunjukan wayang untuk sarana dakwahnya. Peninggalan Sunan Derajat yang masih disimpan hingga sekarang adalah seperangkat gamelan yang disebut singo mengkok, serta benda-benda seni lainnya. Di masa tuanya, Sunan Derajat pindah ke kawasan Dalem Wungkur, arah selatan dari desa Derajat. Ia menghabiskan masa tuanya dengan berdakwah di sana. Pada 1522 Raden Kasim atau Sunan Derajat tutup usia. Makamnya terletak di desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Demikian kisah Wali Songo Sunan Derajat. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa selalu mengingat sejarah-sejarah yang ada di Nusantara. Jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like, komen, share and subscribe. Terima kasih.